Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadah, amma ba'd. Tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan ke haribaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebagai pembuka saya akan mengingatkan dan akan memberitahukan kembali, mungkin bagi sahabat-sahabat santri yang baru pertama melihat ikutin kajian ini, bahwa kami Majelis Studi Dakwah Terapan dengan channel Ustadz Arifin Purba Official menyelenggarakan pesantren virtual Pondok Salat ya. Jadi nyantri lewat Zoom. Nah, insya Allah nanti suatu ketika kita akan adakan pesantren faktualnya. Jadi ada tingkat dasar, tingkat lanjutan dan tingkat pemantapan. Nah, ini tingkat dasar ini sebetulnya ada 14 pertemuan ya. 14 pertemuan nanti insya Allah. Nah, kemudian juga menyelenggarakan haji khusus ya, visa haji resmi langsung berangkat di tahun 2025. Insya Allah amanah dan terpercaya bersama Asia Tour. Kantor pusatnya ini di daerah Tanah Kusir, punya gedung sendiri. Nah, bagi mungkin sahabat atau keluarga atau teman atau siapa saja yang ada niat ingin berangkat haji langsung tanpa antri, boleh hubungin saya. Nanti kita ke kantor, kita perkenalkan dulu, dicek and recheck dulu. Kalau sudah yakin baru mendaftar. Nunggu sekarang itu kalau haji biasa itu sekitar 20 tahun, 25 sampai 30 tahun. Kalau dikurskan ya hampir-hampir sama jumlahnya ya. Baik, nah itu segera informasi. Nah, saya selalu mengingatkan, luruskan kembali niat kita. Terutama kita semua. Niatnya itu nawaitu atlubul ilma ibtigha'a mardatillah. Aku niat menuntut ilmu mencari keridhaan Allah. Ini untuk santri. Nah, untuk pengasuhnya nawaitu ubalighul ilma ibtigha'a mardatillah. Aku niat menyampaikan ilmu mencari keridhaan Allah. Jadi kalau kita pasang niat, maka amalan kita itu bernilai ibadah di sisi Allah. Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Baik. Nah, hadiah, ini hadiahnya dari Allah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Nah, jadi ini bukan niat, bukan tujuan, tapi hadiah dari Allah. Dapat hadiah kita. Banyak hadiahnya kalau kita rajin thalabul ilmi. Nah, di antaranya ini lagi keutamaan orang istiqomah dalam mengikuti kajian. Setiap malam Ahad begini, saya sudah berbunga-bunga itu kolbu saya. Wah, ini malam Ahad ketemu lagi nih lewat Zoom dengan sahabat-sahabat kita semua. Karena begitu hari Ahad, saya sudah siap lagi materi itu, menyiapkan materi untuk malam Ahad berikutnya. Dari mulai pengumpulan bahan, kemudian mengolah mentah, kemudian mengolah setengah mateng, nah, sampai dimatengkan, baru saya presentasikan. Jadi nggak main-main, saya serius. Kalau Wali Songo dulu pakai gamelan, nah Wali Songo sekarang Kurang Kalijogo itu pakai wayang. Nah, sekarang saya pakai wayangnya infocus atau PowerPoint seperti ini. Apa keutamanya? Ini hadis. Ya. An Abi Sa'id Al-Khudri rafa'ahu qala idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisan fa taqulu ittaqillaha fina fa inna ma nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in wajabata wajabna. Artinya, jika anak Adam memasuki pagi hari, sesungguhnya semua anggota badan berkata merendah kepada lisannya, bertakwalah kepada Allah dalam menjaga hak-hak kami.
Sesungguhnya kami ini tergantung kepadamu. Jika engkau istiqomah, maka kami juga istiqomah. Jika engkau menyimpang dari jalan petunjuk, kami juga akan menyimpang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, ini menunjukkan bahwa anggota tubuh kita itu bicara loh. Makanya nanti pada waktu pemantapan nanti ada amalan-amalan untuk seluruh anggota tubuh kita, dari mulai otak kita, mata kita, hidung kita, telinga kita, seluruh komponen tubuh kita itu bicara. Ini hadisnya. Pagi-pagi dia ngomong itu anggota tubuh kita kepada lisan kita. Hei lisan, bertakwa kepada Allah ya. Kalau kau istiqomah menjaga lisanmu itu, kami juga istiqomah. Tapi kalau engkau tidak istiqomah, kami juga tidak istiqomah. Nah, ini hadis sahih. Nah, makanya kita bersahabatlah dengan seluruh anggota tubuh kita. Bersahabat. Kalau sakit, elus-elus dia. Kenapa sakit ya? Coba pikir-pikir, oh rupanya ada salah, istighfar, sembuh. Nah, begitu. Itu nanti kajian dalamnya ya. Tapi jelas ini, hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa seluruh anggota tubuh kita itu berbicara setiap pagi kepada lisan kita, agar lisan kita itu disuruh istiqomah. Dengan demikian seluruh anggota tubuh kita pun akan istiqomah. Nah, istiqomah diantaranya mengikuti kajian Zoom seperti ini. Masya Allah. Baik. Pertemuan yang ke-13. Ya, hari ini kita masuk pertemuan ke-13. Sudah 13 pekan kita mengaji. Masya Allah ya. Tentang apa? Tentang sholat Jumat. Ya. Salat Jumat dan yang lainnya. Mari kita lihat. Hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari penting bagi kaum muslimin. Hari yang memiliki kekhususan dan keistimewaan yang tidak dimiliki hari-hari lain. Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berkumpul pada hari itu untuk menunaikan ibadah sholat di masjid, tempat berkumpulnya penduduk. Di sana kaum muslimin saling berkumpul dan bersatu sehingga dapat terbentuk ikatan kecintaan, persaudaraan dan persatuan. Nah, ini. Jadi masjid itu adalah tempat berkumpul agar terikat di sana itu rasa cinta, rasa persaudaraan, persatuan sesama muslim. Tapi ada orang ya datang ke masjid, sholat, salam, keluar. Sholat, salam, keluar. Nah, itu nggak nyunah, walaupun dia rajin berjamaah. Kenapa? Karena nggak salam-salaman sama orang lain. Nggak harusnya salam-salaman, bertegur sapa, nanya. Begitu Nabi. Bukan sekedar sholat pulang, sholat pulang. Nah, itu tidak memakmurkan masjid namanya. Tidak berjamaah yang seperti itu. Oke, jadi di sana itu ada persatuan dia, ada keterikatan di sana. Baik ya. Nah, kemudian itu keutamaan hari Jumat lebih utama dari hari yang lain. Mari perhatikan hadis Rasulullah SAW. Abu Hurairah yaqul, qala Rasulullah SAW, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul juma'ati fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Karena pada hari itulah Adam diciptakan, pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan dari surga. Disebutkan dalam riwayat lain, pada hari Jumat pula terjadinya kiamat. Tuh. Jadi ini hari Jumat, luar biasa ini hari Jumat. Ya, sangat istimewa. Lebarannya kaum muslimin. Setiap sepekan sekali, hari besar. Makanya kalau libur itu sebetulnya hari Jumat. Ya, libur kerja itu hari Jumat harusnya. Nah, jangan hari lain, hari Jumat. Kenapa? Hari Jumat ini luar biasa. Baik ya. Nah, salat Jumat. Kita lihat salat Jumat. Salat Jumat adalah ibadah wajib bagi laki muslim dewasa yang telah balik, yang berakal dan mampu melaksanakannya. Salat Jumat dilakukan pada hari Jumat pada waktu salat zuhur 2 rakaat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah Jumat. Nah, itu ya salat Jumat itu. Nah,
wanita boleh melaksanakan sholat Jumat karena tidak ada larangan dalam hadis. Hukumnya sah dan menggantikan sebagai ganti sholat zuhur. Namun sholat Jumat tidak wajib bagi wanita. Artinya bagi wanita itu sholat Jumat itu berpilih. Kalau dia sudah ikut sholat Jumat dengan khutbahnya, maka nggak perlu lagi sholat zuhur. Atau kalau dia sholat zuhur saja, tidak perlu sholat Jumat. Nah, jadi bagi wanita itu pilih salah satu, mau zuhur atau mau Jumat. Kalau masjid itu menyediakan tempat untuk sholat Jumat bagi wanita. Kalau nggak ada tempatnya, ya udah, nggak usah sholat Jumat, sholat zuhur aja di rumah. Tuh, tentang wanita. Baik, pensyariatan sholat Jumat ini disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengerti. Nah, ini awal-awalnya dulu banyak orang yang dagang. Ya, tetap aja dagang. Awal-awal disyariatkannya sholat Jumat itu. Ya, tetap dagang mereka. Maka turun ayat ini. Tinggalkan dagang-dagang itu semua, tutup perdagangan. Nah, datanglah ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Makanya waktu itu awal-awal belum ada mic, azannya itu di pasar-pasar. Ya, di pasar-pasar itu azan ketika masa Umar itu. Azan pertama itu 1 jam sebelum azan Jumat, 1 jam itu di pasar-pasar azan untuk mengajak orang supaya segera untuk datang ke masjid sholat Jumat. Baik, ya. Nah, kemudian ancaman bagi orang yang selalu melalaikan sholat Jumat. Wa Abu Hurairah haddatsahu annahu ma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala a'wadi mimbarihi la yantahiyanna aqwamun an wadahihim al-jumu'ati aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbarnya, hendaklah orang yang suka meninggalkan salat Jumat menghentikan perbuatannya. Ataukah mereka ingin Allah membutakan kolbu mereka dan sesudah itu mereka benar-benar menjadi orang yang lalai. Nah, jadi Nabi ketika pernah waktu itu Jumat, Nabi di atas mimbar, langsung Nabi menegur, wahai orang yang tidak sholat Jumat, ayo berhenti kalian, sholat Jumatlah, begitu. Kalau tidak segera sholat Jumat untuk akan datang, maka nanti Allah akan membutakan kolbu. Kalau sudah tertutup kolbunya itu, ya sudah, orangnya menjadi orang lalai, matinya su'ul khotimah, dikubur mendapat siksa, di akhirat masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi ini ancaman ya bagi orang yang selalu melalaikan sholat Jumat. Kolbunya tertutup. Kalau kita perhatikan di kota Jakarta terutama ya, saya kalau hari Jumat itu kan berangkat sholat Jumat itu naik motor. Ya kalau naik mobil, walau alam dah kalau naik mobil harus berangkat jam 8 pagi. Berangkat naik motor sekitar jam 10 lewat. Itu di jalan raya itu macetnya luar biasa. Hari Jumat sampai itu sholat Jumat masih macet saya rasa itu. Dan itu saya rasa itu mayoritas orang Islam. Kok mereka enak nggak sholat Jumat itu? Heran saya. Ini yang terjadi. Ya, tenang aja orang itu di mobil itu. Itu pasti rata-rata orang Islam. Rata-rata orang Islam di Jakarta sekitarnya itu. Tapi begitulah yang terjadi. Macet di mana-mana hari Jumat itu. Ya Allah ya Rabb. Nah, ini luar biasa ini. Nah, bahkan ancaman bagi orang yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat berturut-turut. An Abi Al-Ja'di Ad-Damriyi wa kanat lahu suhbatun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taraka thalatha juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali
karena meremehkannya, maka Allah mengunci mati kolbunya. Khatamallahu ala qulubihim. Oh, kalau udah begitu dah, gak ada lagi gunanya hidup. Kalau sudah terkunci, mereka cari dunia, kaya pun tidak. Kalaupun kaya, gak ada ketenangan. Karena ketenangan, kebahagiaan itu bukan adanya di harta. Ya, bukan adanya di harta, tapi adanya di jiwa, di kolbu. Nah, kalau kolbu sudah tertutup, gak akan bahagia dia dunia akhirat. Nah, inilah bagi orang-orang yang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut. Maka dia akan dikunci kolbunya. Kecuali kalau dia sadar, dia bertobat, Allah bukakan lagi. Tapi kalau enggak, waduh, luar biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya bagi kita yang punya anak laki-laki, SD, SMP itu langsung ingatkan. Hari Jumat, segera begitu. Bapak-bapaknya pun kadang banyak enggak Jumatan. Baik ya. Nah, dalam hadis lain, namun karena ada halangan tertentu, maka dia sholat zuhur boleh. Nah, tapi diiring dengan sedekah. An Samurah ibni Jundub, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man tarakal jumu'ata min ghairi uzrin falyatasaddaq bidinarin fa illam yajid fa nisfi dinarin. Barang siapa meninggalkan Jumat tanpa ada uzur syar'i, hendaklah dia bersedekah 1 dinar. Apabila dia tidak mendapati 1 dinar, maka dengan setengah dinar. Ini dinar sama dirham beda ya. Kalau dirham itu sekarang itu sekitar 4.500 itu dirham, uang Arab Saudi. Kalau dinar ini dari emas, itu lebih mahal dia. Sekarang nggak tahu berapa hitungannya itu. Makanya mata uang itu kalau kertas atau logam itu banyak kita dirugikan. Dan itu memang cara Yahudi. Kalau cara Islam itu mata uang emas, dinar. Dan itu aman. Nggak akan ditipu kita dengan mata uang dinar. Nih, jadi kalau ada orang selama ini mungkin dia baru sadar, ya Allah, dulu aku sholat Jumatnya nggak teratur ya Allah. Sekarang aku sudah ngerti, sudah sadar, sudah taubat. Tiap Jumat aku sholat Jumat, yang dulu-dulu bagaimana? Nah, bayar dengan sedekah. 1 dinar, kalau nggak mampu 1 dinar, nah setengah dinar. Itu per berapa itu? Ya, meninggalkan Jumat tanpa ada uzur, 1 Jumat. Nah, nanti tinggal dihitung aja dia. Sedekahnya kemana? Boleh kepada fakir miskin. Boleh kepada siapa saja yang memang kira-kira itu berhak. Untuk infak dakwah dan sebagainya, silakan. Nah, sebagai apa? Sebagai penebusnya. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Baik. Nah, siapakah yang diwajibkan sholat Jumat? An Tariq ibni Syihab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan. Abdun mamlukun, awim ro'atun, awim saubiyun, awim maridun. Jumat itu wajib bagi setiap muslim dengan cara berjamaah. Kecuali 4 golongan, yaitu hamba sahaya, ini zaman dulu, budak, nggak wajib. Wanita, nggak wajib. Anak-anak yang belum balik, nggak wajib. Dan orang yang sakit. Nah, kalau musafir, itu 2 pilihan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Arti diganti dengan zuhur dia. Maka nanti dia ada jamak, ada qashar. Nah, kalau saya cenderung itu, ya Jumatan itu bagi yang musafir itu tidak wajib, sedang dalam perjalanan. Ya, sedang dalam perjalanan. Tapi ada mengatakan wajib, ya terserah. Karena dalam hadisnya ini tidak disebutkan dia musafir. Baik. Nah, kemudian bagi musafir tidak diwajibkan salat Jumat, tapi salat zuhur saja. An Ibni Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, laisa 'alal musafiri jumu'atun. Tidak ada kewajiban salat Jumat bagi orang yang musafir. Ini hadis riwayat Imam Ad-Darqutni. Ya. Jadi sebagian orang mengatakan wajib, sebagian mengatakan tidak wajib.
Jadi berbeda dia tentang yang musafir ini. Baik, nah selanjutnya waktu sholat Jumat. An Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'ata hina tamilu syamsu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Jumat ketika matahari sudah tergelincir, artinya waktu zuhur. Nah, itu syaratnya itu. Mulai waktu zuhur itu salat Jumatnya. Berikut dengan khutbahnya. Mulai tergelincir matahari waktu zuhur. Ustadz, kalau 2 trip bagaimana? Ya kalau memang tempatnya sempit, nggak muat, ya 2 trip. Bisa. Dua apa namanya itu? 2 sesi. Nanti khotibnya, ya ganti lagi khotibnya. Nah, jadi tidak boleh khotibnya satu. Di sini dia khutbah. Kemudian diundang lagi, tunggu ya nanti jam-jam 12:30 atau jam 1:04 saya ke sana. Nungguin itu jamaah. Nah, nggak boleh begitu, padahal masih ada khotib lain. Nah, jadi waktu itu memulai itu pas tergelincir matahari, seperti masuknya waktu zuhur. Itulah waktu salat Jumat. Tidak boleh kurang dari itu. Sampai waktu asar nggak boleh. Jadi waktu zuhur itu. Baik, jumlah jamaah salat Jumat 40 orang. Ini dalam satu riwayat. An Abdurrahman ibni Ka'bin ibni Malikin wa kana qaida abihi ba'da ma dhahaba basarahu an abihi Ka'bi ibni Malikin annahu kana idza sami'a an-nida yaumal jum'ati tarahhama li As'ada ibni Zurata faqultu lahu idza sami'ta an-nida tarahamta li As'ada ibni Zurarah qala li'annahu awwalu man jamma'a bina fi hazmin nabiti min harrati bani bayadoh fi naqi'i yuqalu lahu naqi'ul hudamat qultu kam antum yawma idzin qala 40. Nah, ini jadi dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dia adalah seorang yang selalu menuntun ayahnya. Setelah ayahnya buta dari ayahnya, yaitu Ka'ab bin Malik, bahwa apabila dia mendengar azan pada hari Jumat, dia memohonkan rahmat untuk As'ad bin Zurarah. Lantas aku bertanya kepadanya, mengapa Anda memohonkan rahmat untuk As'ad bin Zurarah setiap kali mendengar azan Jumat? Jawabnya, karena dia adalah orang yang pertama kali sebagai pelopor pelaksana salat Jumat di tengah-tengah kami di Hazmin Nabit yang terletak di Bani Bayadoh di Baki, yaitu Naqi'ul Khodamat. Aku bertanya, berapakah jumlah kalian ketika itu? Dia menjawab 40 orang. Nah, ini satu riwayat ya, bahwa makanya Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i lebih cenderung kepada hadis ini. Jadi 40 orang itu dan penduduk asli, tidak ditambah pendatang. Penduduk asli kampung itu. Nah, ini 40 orang penduduk asli kampung itu. Ini syaratnya. Kurang dari itu maka ya tidak dikatakan sah sebagai salat Jumat. Ini satu pendapat seperti ini. Tapi ada pendapat lain. Nah, ini dia. Salat Jumat itu cukup 3 orang. Yang penting ada imam, ada khatib, ada makmum. An Abi Ad-Dardai qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salatu illa qad istahwaza 'alaikum asy-syaitan fa 'alaika bil jama'ati fa inna ma ya'kulu dhi'bu al-qasiyata. Tidaklah 3 orang di suatu desa atau lembah yang tidak mendirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu tetaplah kalian berjamaah, karena sesungguhnya serigala itu hanya akan memakan kambing yang sendirian, jauh dari kawan-kawannya. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, sholat Jumat itu ya boleh 3 orang. Yang penting ada imam, ada khatib, ada makmum. 3 orang minimum. Tuh, kalau 2 orang, ya sebagian ulama mengatakan boleh, tapi sebagian mengatakan tidak, karena ya hadis 3 orang. Jadi hadis ini umum, tapi bisa digunakan untuk
sholat Jumat. Nah, ini dia ya. Jadi makanya Imam Malik dia seperti ini, Imam Malik. 3 orang, 4 orang, 5 orang. Nggak mesti, apalagi kalau di tempat kita sekarang ini kan, itu mendatanya bagaimana 40 orang. Siapa. Karena udah campur semua sama orang naik motor, mampir dari mana. Nah, apalagi misalnya pelesiran di atas pesawat pesiar, kapal pesiar misalnya. Sholat Jumatnya, atau pekerja-pekerja yang ada di satu tempat, di Kalimantan atau di mana. Atau di parkiran, nah, dan sebagainya lah. Jadi menurut hadis ini boleh, sah. Tapi kalau menurut hadis yang pertama tadi, itu yang diambil oleh pendapat Imam Syafi'i, 40 orang. Nah, jadi wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi kalau masalah fikih itu memang ada perbedaan. Nah, jadi masalah yang penting ada dalilnya. Tapi kapan dianggap orang itu mendapatkan sholat Jumat? An Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man adraka min sholatil jumu'ati raq'atan faqad adraka. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat sholat Jumat, maka ia telah mendapatkan sholat Jumat tersebut. Nah, ini misalnya dia terlambat ini. Khatib sudah turun dari mimbar, ya. Lalu takbir sholat Jumat rakaat pertama. Rakaat kedua pas berdiri kita baru nyampe. Nah, kita dapat rakaat kedua itu cuma 1 rakaat. Maka berdasarkan hadis ini sah sholat Jumatnya. Tinggal lagi nanti dia pertanggungjawabkan apa yang menyebabkan dia terlambat. Oke, ini satu hadis ya. Satu hadis. Nah, kemudian keutamaan mandi dan segera pergi untuk sholat Jumat. Ini bagi laki-laki dan juga perempuan. Perempuan juga mandi walaupun dia sholat zuhur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, man igtasala yaumal jumu'ati ghusla janabati tsumma roha faka'annama qarraba badanatan wa man roha fi sa'ati asaniyati faka'annama qarraba baqaratan wa man roha fi sa'ati asalisati faka'annama qarraba kabshan akrona wa man roha fi sa'ati ar-rabi'ati faka'annama qarraba dajajah wa man roha fi sadati al-khamisah faka'annama qarraba baydoh fa idza kharajal imam hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Artinya, barang siapa mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah. Nah, kita belum mengkaji mandi janabah itu nanti pada pemantapan ya. Lalu berangkat menuju masjid. Nah, jadi mandi dulu di rumah. Mandi dulu bersih. Kalau dia sudah mandi janabah, otomatis nggak usah wudhu lagi, kecuali kalau dia batal, hanya berwudhu aja. Dia berangkat menuju masjid. Maka dia seolah-olah berkurban seekor onta. Nah, kalau dia sampai di masjid kloter pertama. Dan barang siapa datang pada saat kedua, maka dia seolah-olah berkorban seekor sapi. Kloter kedua itu di mana Ustadz? Kira-kira dia sampai, dia dapat saf kedua. Nah, saf pertama itulah kloter pertama. Makanya tidak boleh kita saf-saf belakang, langsung ke depan. Langsung ke depan. Kalau kita nanti di depan imam itu jangan, karena itu imam sama panitia, di pinggir-pinggirnya. Nah, jadi kalau saf kedua itu seekor sapi. Dan barang siapa datang pada kesempatan yang ketiga, maka dia seolah berkurban seekor kambing. Nah, saf ketiga itu kambing yang bertanduk. Dan barang siapa yang datang pada kesempatan keempat, ya saf keempat, maka dia seolah-olah berkurban seekor ayam. Dan barang siapa datang pada kesempatan yang kelima, maka dia seolah-olah berkurban sebutir telur. Dan apabila imam sudah keluar untuk memberikan khutbah, maka para malaikat pun hadir mendengarkan khutbah tersebut. Tuh, jadi itu urutannya. Ya, makanya ini kadang-kadang belum azan santai dia. Nah, kadang-kadang belum jam 12, padahal terkadang waktu Jumat itu bisa jadi jam 12 kurang seperempat itu untuk Jabodetabek ya. Jam 12 kurang seperempat itu. Tapi karena tengok belum jam 12, akhirnya dia jam 12 kurang seperempat baru datang. Sudah terlambat dia datang ke masjid, itu sudah khutbah imam. Ya, sudah khutbah.
Nah makanya hati-hati juga gitu tentang waktu Jumat itu kan makin lama ada yang maju, ada kadang-kadang mundur dia, kadang-kadang ada jam 12 seperempat baru mulai. Tuh seperti itu. Nah jadi makanya usahakan dia udah mandi di rumah, udah rapi, pakai baju yang bagus, iya pakai sorban bolehlah di pundak, pakai koko atau pakai jubah putih, pakai kain sarung. Tuh berangkat dia, cari onta begitu. Wah ternyata udah sampai sop kedua, wah dapat sapi, ya lumayan lah sapi. Sop ketiga kambing, sop keempat ayam, sop kelima telur. Nah yang belakang di luar itu, wah nggak tahu lagi apa, makin kecil lah pokoknya. Apalagi imam sudah naik mimbar, udah malaikat nggak mencatat lagi dia. Jadi di sini disebutkan, dan apabila imam sudah keluar untuk berkhutbah, ini kok bisa keluar itu macam mana maksudnya Ustadz? Aslinya ini perhatikan, di zaman Rasulullah SAW di Madinah ini, ya aslinya Rasulullah itu sebagai khotib, beliau itu berada di pintu luar masjid menyambut jamaah. Ayo cepat, langkahnya cepat, ayo cepat langkahnya. Ayo masuk ke dalam, begitu khotib itu. Iya, ayo cepat terus masuk ke dalam. Percepat langkahnya begitu. Nah, begitu Bilal ngasih aba-aba ya Rasulullah, sepertinya waktu sudah hampir masuk ini, siap-siap ya Rasulullah. Baik. Nah, begitu sudah masuk, langsung Nabi jalan dari luar itu masuk ke dalam, langsung naik ke mimbar. Itu aslinya. Itu aslinya begitu tuh khotib itu. Nah, zaman sekarang ini ada sebagian masjid dibuat ruangan khusus, khotib di situ duduk. Ya, khotib di situ. Begitu sudah selesai pengumuman, barulah khotib keluar dari ruangan itu langsung menuju ke mimbar. Oke, nah itu aslinya. Jadi ketika khotib keluar menuju ke mimbar, malaikat pun dia tidak mencatat lagi, dia duduk mendengarkan khutbah. Jadi yang mendengarkan khutbah itu ada manusia, ada malaikat, dan juga ada jin Islam di masjid itu. Nggak main-main itu, hadir semua. Makanya ketika doa dipimpin imam diaminkan oleh malaikat, qabul itu, asalkan imamnya itu, khotibnya itu dia betul-betul menyadari. Tuh ya. Ini hadis yang lain ini, hukum mandi pada hari Jumat adalah wajib. An Abi Sa'id Al-Khudri, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi orang yang sudah bermimpi, sudah balik. Nah, ini hadis Bukhari. Nggak main-main itu, mandi hari Jumat itu mandi wajib, itu wajib sebetulnya hukumnya. Tapi sebagai ulama mengatakan sunnah. Tapi kalau dalam hadis ini jelas-jelas kalimatnya wajib. Makanya kita laki-laki itu kalau Jumat itu, ya mau pergi sholat Jumat itu mandi wajib. Perempuan pun ya sama seperti itu juga, perempuan sebetulnya mandi di hari Jumat itu, mandi Jumat untuk sholat zuhur sama, supaya ada pahalanya sama. Jadi tidak ada diskriminasi dia. Nah, kalau dia perempuan hari Jumat itu dia mandi, lalu nanti dia sholat zuhur di awal waktu, maka dia dapat pahalanya onta. Tapi kalau sholat zuhurnya hari Jumat itu jam 2, jam 3, ya pahalanya pahala telur ayam lah. Ya lumayan juga lah direbus atau digoreng, jadi telur ceplok ya lumayan, kan gitu ya. Oke, mendapatkan pahala puasa dan ibadah malam setahun. Luar biasa. Ibadah malam selama setahun didapat. Apa itu? Hadatsani Aus, ya. Aus ibni Ausin. Jadi Aus anak si Aus. As-Saqafi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ghassala yaumal juma'ati wa ghatasala thumma bakkara wa batakara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam fastama'a wa lam yalghu kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Artinya, barang siapa yang mandi dengan rambutnya pada hari Jumat, mandi keramas, ya, mandi keramas, dan mandi menyiram sekujur tubuhnya. Ini mandi janabah tadi hari Jumat. Setelah itu dia pergi untuk sholat Jumat pada awal waktu. Nah, kalau perempuan sholat zuhur, dan sampai mendapatkan awal khutbah, ya, mendapatkan khutbahnya imam.
dari awal dengan berjalan kaki. Nah, kalau dekat dan tidak berkendaraan, tapi kalau jauh ya berkendaraan lah, mau nggak mau. Lalu duduk mendekat kepada imam, cari tempat maning kosong, jangan melangkahin pundak-pundak orang untuk mendengarkan khutbah, dan tidak berbicara sedikit pun. Dia diam, tidak ngobrol sama yang lain pun. Maka setiap langkahnya dicatat pahala puasa dan ibadah malam 1 tahun. Masya Allah. Oh, itu setiap Jumat itu. Ya Allah ya Rob, luar biasa ini. Ya, cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Pahalanya dapat pahala puasa, tambah lagi pahala ibadah malam. Ya, ibadah malam itu bisa sholat tahajud, bisa sholat sholat witir, bisa sholat hajat, bisa baca Quran. Pokoknya 1 malam lah, dari jam 6 malam maghrib sampai jam 6 pagi selama setahun. Ya Allah ya Rabb. Wah, itu jadi sebetulnya banyak sekali nanti pundi-pundi pahala kita kalau kita mengamalkan ini, tapi tahu ilmunya. Kita ngaji, kita dengar hadisnya, kita baca. Bagi mereka yang tidak tahu hadis ini, nggak dapat pahala. Itulah bedanya orang berilmu dengan tidak berilmu. Dulu saya belum tahu Ustadz, sekarang baru tahu. Yang dulu-dulu di-upgrade menjadi seperti pahala setelah kita tahu. Itulah orang yang menuntut ilmu pahalanya. Dulu saya belum tahu Ustadz, sekarang udah tahu. Bagaimana yang dulu? Dapat pahala seperti sekarang. Di-upgrade dia. Masya Allah. Nah, ini luar biasanya nih Islam ini ya. Makanya kita itu menuntut ilmu itu wajib dan pahalanya, manfaatnya besar. Tapi sikap Nabi saat berkhutbah bersemangat. An Jabir ibni Abdillahi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khotaba ihtamarrat ainahu wa ala sautuhu wastadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jaishin yaqulu sabbahakum wa masakum. Artinya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah, maka kedua matanya memerah, suaranya lantang, dan semangatnya berkobar-kobar bagaikan panglima perang yang sedang memberikan komando kepada bala tentaranya. Beliau bersabda, hendaklah kalian selalu waspada di waktu pagi dan petang. Aku diutus, sementara antara aku dan hari kiamat adalah seperti 2 jari tangan ini, yaitu telunjuk dan jari tengah. Artinya kiamat itu sudah dekat. Oh, inilah sikap Nabi ketika khutbah. Artinya apa? Supaya jamaah itu nggak ngantuk. Ini kadang-kadang maaf aja ya, sebagian masjid ya, itu khotibnya itu ada jamaah memang udah langganan. Siapa itu khotibnya? Bapak itu ya, udahlah pasti tidur kita nih. Tidur kita ini dah. Kenapa? Begitu dia pegang tongkat, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi. Udah tidur lah orang semua. Jadi nggak ada semangatnya. Nabi itu ketika khutbah itu berkaca-kaca, merah matanya itu. Memerah matanya, mukanya pun memerah. Semangat kayak memimpin perang. Jadi nggak ada yang tidur orang. Ini kalau dengan suara, ya Allah ya Rabb. Apa nggak baca hadis ini? Itu sebagian khotib. Nah itu dia. Jadi harus begitu ya. Jadi kalau kita khutbah itu ditandain, siapa ustadznya? Ustadz Purba. Udah nggak bakal tidur kita ini kata. Udah begitu, memang begitu hadis Nabi, kita meniru Nabi lah. Nah nanti bapak-bapak ya, bapak-bapak santri pesantren, nanti kalau udah ada pondoknya nanti ya kita bina nanti jadi khotib yang betul-betul bersemangat. Nah begitu, insya Allah ya. Jadi inilah sikapnya saat Nabi berkhutbah, semangat. Jadi jamaah itu betul-betul semangat dia. Karena seminggu sekali dia mendapatkan wejangan-wejangan seperti itu. Ini seminggu sekali, nggak jelas suaranya, nggak jelas arahnya, melintir sana, melintir sini. Kadang-kadang ada juga nih khotib ini latahan dia. Nah, lagi rame politik, nah, politik yang dibahas dia. Khutbah itu bukan untuk politik. Khutbah itu ya untuk meningkatkan iman dan takwa. Kalau masalah politik itu di kajian-kajian. Ya, di kajian-kajian iman dan takwa, semangat dia. Semangat beriman, semangat bertakwa, semangat beragama, seperti itu. Baik ya. Nah, selanjutnya, lama sholat dan khutbah itu sedang.
An Jabir ibni Samurah qala kuntu usolli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Qasdan bukan qasdan, qasdan. Dari Jabir bin Samurah ia berkata, saya pernah sholat Jumat bersama Rasulullah SAW, lama sholatnya dan khutbahnya beliau itu pertengahan, tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek. Nah, ini yang lebih aman ya. Memang dalam riwayat ada mengatakan singkatkan khutbahmu, perpanjang sholatmu. Nah itu memang ada riwayat seperti itu. Nah tapi kata para alim ulama, lihat jamaahnya. Kalau jamaahnya itu satu frekuensi, misalnya jamaahnya itu para ustadz, para ulama yang sudah pahamlah tentang apa itu takwa, cukup dia. Ya cukup mengatakan bertakwa kita kepada Allah, nah, begini kita tingkatkan, udah selesai karena mereka udah paham semua, tidak perlu dijelaskan, nggak perlu dijelaskan karena sudah satu frekuensi. Tapi ketika jamaahnya itu heterogen, ya yang dia harus mendapatkan penjelasan sedikit, mau nggak mau dia khutbahnya harus agak panjang sedikit dan dibikin hampir sama dengan sholat atau beda-beda tipis lah. Jangan pernah khutbah singkat kali dia. Ada satu masjid itu saya juga pernah lihat itu, pernah dengar juga. Jadi khutbahnya itu pakai bahasa Arab. Bahasa Arabnya tulisan habis dia baca digulung, taruh lagi itu diselipkan di jendela. Besok dibuka lagi itu lagi. Jadi orang nggak paham. Cepat memang. Cepat. Nah itu tidak sampai nanti pesan takwa. Padahal khutbah itu adalah bagaimana supaya meningkatkan iman dan takwa. Nah kalau nggak dijelaskan, nggak bisa orang meningkatkan iman dan takwa untuk kita yang bukan orang Arab. Oke, nah jadi ini tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Khutbah dan sholatnya sedang dia. Ya saya itu memang kan ada tulisan khutbah maksimum 20 menit. Nah ada tulisan seperti itu. Ya saya kadang-kadang 20 menit sama sholat. Kadang-kadang 25 menit lah paling lama. Tuh ya, jadi jangan terlalu pendek pula, jangan terlalu panjang kali pula. Berselawat pada hari Jumat. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asron. Barang siapa berselawat kepadaku satu kali pada hari Jumat, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Ini tidak hanya hari Jumat sebetulnya, di luar hari Jumat, apalagi hari Jumat. Nah ini, jadi ketika kita mau berangkat sholat Jumat, naik motor misalnya kita yang laki-laki, di motor itu sholawatan. Ibu-ibu juga di rumah sholawatan hari Jumat itu. Sholawatan. Ya, dari malam Jumat sampai hari Jumat sampai asar itu sholawatan. Satu kali kita selawat, maka dikasih 10 kali kebaikan. 2 kali berarti 20. 10 kali berarti 100. Masya Allah. Nah niatnya apa Ustaz? Pertama mengamalkan firman Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah itu berselawat. Nah kemudian kata Nabi, selawat yang kita amalkan itu, yang kita bacakan itu atas perintah Allah itu, maka Nabi mengatakan, minta kepada Allah, akan dilipat gandakan. 1 dibalas 10. Bayangkan kalau seumur hidup kita pernah selawat 1 miliar kali. 1 miliar kali 10. Oh berapa itu? 10 miliar lah. Dan itu nggak gratis nanti di sana. Yang paling banyak salawat kepada Nabi, maka nanti duduk di sorga itu di ring 1 bersama Nabi. Nanti ada ring 1, ring 2, ring 3, tergantung banyak salawat kita kepada Nabi, terutama di hari Jumat. Nah, makanya duduk di masjid itu sebelum menunggu khatib, ya setelah sholat tahiyatul masjid kita baca salawat Nabi. Baca salawat Nabi. Nah itu ya, baca salawat Nabi insyaallah. Tapi hari Jumat itu waktu dikabulkannya doa. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ati faqal fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun
wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an ila a'tahu iyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha. Artinya, Rasulullah membicarakan perihal hari Jumat. Beliau mengatakan pada hari Jumat itu ada satu saat tidaklah seseorang hamba muslim mengerjakan sholat lalu dia berdoa tepat pada saat tersebut, melainkan Allah akan mengabulkan doanya tersebut. Kemudian beliau memberikan isyarat dengan tangannya dan menunjukkan sedikit saat tersebut. Jadi kata Nabi, sedikit saat itu. Ada waktu yang sedikit di hari Jumat, kalau kita pas sholat di situ kita berdoa qabul. Waktunya di mana Ustaz? Terserah, mau di waktu duhanya, mau di waktu Jumatnya, mau di waktu ba'diyah Jumatnya, atau mau nanti di waktu asarnya. Nah, tapi yang jelas kita sadari bahwa di hari Jumat ada waktu yang sangat ijabah. Ya Allah, mudah-mudahan aku bertemu dengan waktu itu. Nah, begitu. Jadi kita udah punya persiapan setiap hari Jumat itu. Wah, ini ada waktu, kesempatan ini. Tapi kata Nabi sedikit waktu itu. Mudah-mudahan aku dapat ya Allah. Nah, seperti itu. Jadi ada kesadaran, ada keinginan. Allah kasih. Ini yang di Sahih. Nah, oleh karena itu banyak-banyaklah kita berdoa di hari Jumat itu. Baik. Nah, berikutnya keutamaan datang yang lebih awal lagi. Ini tadi, ini hadisnya. Kita lihat ya terjemahannya. Barang siapa mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi wajib lalu berangkat menuju masjid, maka dia seolah-olah berkurban seekor unta. Barang siapa datang kesempatan kedua, maka dia berkorban seekor sapi. Barang siapa dia saat ketiga, berkorban seekor kambing. Barang siapa dia datang ke kesempatan keempat, dia berkorban seperti ekor ayam. Barang siapa datang kepada kesempatan kelima, berkorban sebutir telur. Dan apabila imam sudah keluar untuk memberi khutbah, para malaikat hadir mendengarkan zikir. Dan malaikat menutup bukunya dalam hadis lain. Nggak dicatat lagi mereka. Ditutup bukunya. Nah, ini ya, jadi oleh karena itu jangan sampai kita terlambat. Yang paling akhir datang, ini hadisnya, yang paling akhir ini. Ini hadisnya panjang, kita lihat terjemahannya. Pada hari Jumat di setiap pintu masjid ada malaikat yang menulis manusia sesuai kedatangan mereka ke masjid. Yang pertama dan seterusnya tadi dapat pahala sebesar onta dan seterusnya. Jika imam telah jika imam telah tiba, mereka menutup buku catatannya malaikat tadi dan mendengarkan khutbah. Orang yang pertama datang ke masjid seperti orang bersedekah onta, setelahnya seperti seekor sapi, setelah seperti domba, hingga beliau menyebutkan ayam dan telur. Intinya apa? Kalau khotib sudah naik mimbar, malaikat sudah menutup buku, nggak dicatat lagi mereka. Nah itu, jadi jangan sampai kita datang, khotib sudah naik, itu maksudnya. Ya, malaikat sudah tutup buku dia. Masya Allah. Baik, ini bagian akhir, syarat sholat Jumat dan sudah wajib Jumat. Ya, kita lihat. Pertama, harus orang Islam, sudah balik, berakal, merdeka, laki-laki, sehat jasmani dan rohani, mukimin atau penduduk tetap. Nah ini ya, ini baru sah nanti dikatakan itu sholat Jumat di situ, mukimin atau penduduk tetap. Tapi nanti sebagian ulama enggak mesti, ya dari manapun dia, 3 orang tadi berjemaah sudah sah. Nah kemudian dikerjakan di waktu zuhur, dikerjakan di perbatasan kampung. Nah, jadi kalau dalam satu kampung itu jangan dua khutbah, jangan dua khotib. Ya. Jangan 2 Jumatan. Ini kampung zaman dulu sama zaman sekarang beda. Kalau kampung zaman dulu atau seperti sekarang di daerah, itu kan luas dia radiusnya. Tapi kalau di Jakarta, kampungnya itu ya bisa jadi 1 RW itu 2 masjid. Lalu bagaimana Ustadz kampungnya? Ya kampungnya RT lah. Nah, RT dia, perbatasan RT. RT ini sama RT sana beda. Kampung ini sama kampung sana beda. Karena banyaknya penduduk. Ya seperti saya ini dekat-dekatan itu. RT sini ada, RT sana ada. Kalau zaman dulu itu masih satu kampung, nggak sah begitu. Nah, kemudian berjamaah. Minimum 40 orang tadi. Tidak berbarengan atau satu kampung. Diawali dengan khutbah. Jadi khutbah dulu, baru salat Jumat. Nah, inilah ketentuan-ketentuannya yang disebutkan dalam kitab Safinatun Najah dan yang lainnya. Nah, jadi ini hamba-hamba Allah, sahabat-sahabat santri pesantren virtual yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita akan bersambung nanti pada pertemuan yang 14 untuk tingkat dasar ini, pertemuan yang terakhir insyaallah
pada pertemuan yang ke-14. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Insya Allah kita akan bersambung. Wallahu a'lam bishawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.